Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kemurahan-Nya kita boleh menikmati hari karunia-Nya. Dan kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Mari kita berdoa. Syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh ada hari ini menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat memahami dengan benar, agar firman-Mu akan terus menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia, orang Tisbe." Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertita, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia,
serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah akibat kekerasan hati. Buana kamakarasan pena. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa yang ada pada dirinya atau orang lain, seseorang akan sulit menerima teguran dan nasihat. Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Yeremia pasal 17 ayat 7. Saudara-saudara, Raja Ahazia adalah contoh dari sekian orang yang diceritakan dalam Alkitab yang telah berpaling kepada penyembahan berhala, bahkan tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, yakni Elia. Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya menyembah kepada Baal yang mengakibatkan Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahazia bahwa dia adalah abdi Allah yang pernah melawan 450 Nabi Baal pendukung Isabel di Gunung Karmel, namun ia tetap menolak teguran Elia. Dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal Zebul untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialami. Akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan, dan karena keangkuhan para pasukannya yang memaksa Elia untuk menghadap raja, maka melalui doa Elia, Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Amos 5 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Selagi Ia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu kami pun terus menaruh pengharapan kami, memohon Engkau terus menolong kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Jaga lindungilah kami, berkatilah kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan
oleh setiap anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam peran kami masing-masing, kiranya semuanya tetap dilakukan dengan baik. Topanglah ya Tuhan, dan tolonglah mereka yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Yang sakit, sembuhkanlah, pulihkanlah mereka. Yang berduka cita, kuatkanlah, hiburkanlah ya Tuhan. Dalam berbagai hal kehidupan yang kami lewati, kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna. Karena itu kami mengimani bahwa diberkatilah orang yang terus mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Perjalanan kehidupan kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu, bahkan kehidupan bersama di tengah bangsa ini. Kasih Tuhan menopang para pemimpin bangsa kami, sehingga suasana kondusif pun boleh kami nikmati, kami alami di tengah-tengah kehidupan bersama. Dijaga, dilindungilah setiap anak-anak kami dalam pendidikan dalam masa muda mereka, bahkan juga mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Kasih Tuhan menopang. Yang sudah lanjut usia akan juga tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan untuk menikmati sukacita dari Tuhan senantiasa. Demikian juga bagi mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, kiranya semuanya itu terus menjadikan setiap anak-anak Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.